Selamat siang para mahasiswa program ganda Komputer Sains Matematik kelas LA05. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Jika vektor RT adalah fungsi T kali I tambah GT kali J tambah HT kali K, maka turunan pertamanya apa? Turunan pertamanya adalah berarti fungsi T, GT, dan HT diturunkan. Jadi fungsi aksen T kali I ditambah GT turunkan jadi G aksen T kali J tambah HT turunkan H aksen T kali K. Ya. Demikian juga untuk turunan keduanya. H aksen T diturunkan menjadi H double aksen T kali I ditambah dengan G aksen T diturunkan jadi G double aksen T kali J ditambah H aksen T turunkan H double aksen T kali K. Ya. Jadi di hasilnya sebetulnya R ini misalnya jarak, R aksen T ini adalah kecepatan VT. Kemudian R double aksen T ini adalah percepatan atau pelambatan. Ya, umumnya disebut percepatan. Ada pertanyaan mas ini? Halo? Ada kabar satu lagi. Oke, kalau ada kita teruskan lagi ya. Nah, contoh lain lagi kita lihat RT-nya ya, vektor RT diketahui adalah T kali cos T kali I ditambah T dikali sin T kali J ditambah tangen T ya, tangen T kali K untuk T sama dengan pi per 2 radian ya. Dalam radian bukan derajat tapi radian. Ini soalnya dia tanya R aksen pi, dia tanya tuh R aksen pi per 2 itu berapa? Berarti kita cari dari sini, kita cari R aksen T berapa? Berarti ini diturunkan semua ya. Berarti ini T kali cos T aksen kali I ditambah T kali sin T aksen kali J tambah tangen T aksen kali K. Nah, ini kita hitung dulu. T kali cos T ini bentuk UV ya. Ini berbentuk UV ya. Berbentuk UV, ini juga berbentuk UV. Yang tan sendiri. Nah, UV kalau kita turunkan adalah T kali cos T. Ya, jadi kalau RT itu adalah ini, soalnya diketahui untuk T sama pi per 2. Berapa R aksen dari pi per 2-nya? Nanti T-nya kita ganti dengan pi per 2 radian. Kalau kita tanya R, ya, R, vektor R aksen T atau kecepatan, itu adalah bentuknya masing-masing kita turunkan ya. T cos T kita turunkan, T sin T kita turunkan, tangen T juga kita turunkan. Nah, bentuk T kali cos T adalah bentuk UV, T kali sin T bentuk UV, tangen T sendiri. Jadi ini UV rumusnya. Ya,
Kalau UV, rumusnya UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Berarti sini T kali cos T ditambah T kali cos T. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ya. Ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen, kurung siku aja gitu ya. Kali I. Ditambah, ini juga sama nih. T kali sin T juga sama. T kali sin T tambah T kali sin T kali J. Ujung-ujung aksen. Ya, ujung-ujung aksen. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Jadi yang ditambah, tangan kita turunkan adalah, tangan T turunannya apa? Tangan T. Halo, ada yang tahu? Enggak, maksudnya turunannya, bukan harganya. Kalau tangan simper kos betul. Tangan simper kos, kalau kau tangan kos per sin. Tetapi turunan tangan T apa? Diferensial. Turunan tangan T adalah sekan kuadrat T ya. Sekan kuadrat T. Turunan tangan adalah sekan kuadrat T kurung kali K. Jadi ini kan T kali cos T ini kan bentuk UV. UV turunannya apa? UV tambah UV ujung-ujung aksen. Jadi UV ini T kali cos T tambah T kali cos T ujung-ujung aksen. Kali I ya kan? Kurung siku ya. Nah, ini T sin T juga UV. T kali sin T tambah T kali sin T ujung-ujung aksen. T aksen di depannya yang kiri, yang kanannya ujung-ujung ya. Sin T aksen. Kemudian turunan tangan adalah sekan kuadrat T. Ya kan? Nah, sehingga R aksen T sama dengan T aksen berapa? T aksen adalah, nah ini pakai warna hijau ya. T aksen adalah 1. Kemudian cos T turunannya apa? Min sin T. Berarti turunan cos min sin. Turunan sin cos. Plus cos. Jadi turunan cos min sin T. Turunan T 1. Turunan sin T cos T. Nah ini cos T. Nah sehingga hasilnya ini menjadi 1 kali cos T kan? Cos T. Ini cos T ditambah, oh ya, tambah kali kurang nih hati-hati nih. Kan cos T turunnya min sin T kali plus T. Jadi min kali plus min ya. Min T kali ya, plus kali min T kali sin T, T sin T. T sin T. Jadi cos T, cos 1 kali cos T, T kali min sin T, min T sin T kali I. Nah, ini biasa boleh kali I tambah T asennya 1. 1 kali sin T tambah T kali turunan sin cos tadi kan. T kali cos T, T cos T kali J. Ditambah sekan kuadrat T. Ya, turunan tangan tadi sekan kuadrat T. Jadi turunan tangan adalah sekan kuadrat ya. Sekan kuadrat T kali K. Udah, selesai. Belum selesai karena dia minta untuk pi per 2. Berarti harus diganti semua T diganti pi per 2. Ya, harus ganti. Kita ganti sehingga terjadi apa? RT ya. R aksen T sama dengan masukkan nih. Cos T kurang T sin T. Oh, T-nya juga diganti, sorry. T-nya diganti pi per 2 radian ya. Diganti dengan pi per 2 radian. Pi per 2 radian. Kemudian ini apa tadi? Cos T kurang T sin T. T-nya ganti pi per 2. Jadi cosinus pi per 2 dikurang T kali sin T. T-nya pi per 2 kali sin T. T-nya pi per 2. Pokoknya semua T ganti pi per 2 gitu. Nah, ini boleh kurang biasa boleh ya.
Dia ganti kurung biasa aja. Aduh, ini nampaknya gangguan nih. Ah, ini nggak mau garis, nggak ada kosongan sini. Dah, saya lupa gini. Oh, emailnya lupa saya siapkan dari dia harusnya buka emailnya. Kemarin saya siapkan emailnya sampai 6 kali. Ini jadinya. Happiness Edu. Ini bukanya di OneDrive. Ada gangguan itu jadinya nggak bisa ini. Tapi yang bagian terakhir hilang tuh. Tapi untung kita pakai apa? Auto save. Jadi yang belakang apa yang ini? Ah, ini di sini ya Anda lihat nih. Buka ini di directory. Nah, 29 ini kan di 28-nya banyak kemarin tuh. Di bawahnya 28 tuh berapa kali salah ya, kejadian nih. Nah, di sini kita download mana? Ya? Hmm, nggak tahu mengapa kemarin tuh puyeng jadi. Nah, ini kita lihat apakah hari ini sudah ada di ini di download. Ah, belum muncul dia berarti belum. Ini downloadnya gagal nih, belum. Kita ulang download. Biasanya keluar itu save-nya itu. Kok nggak mau deh. Ah, kayaknya jalan bentar ya. Bukan ini. Ada keluar sini? Nggak ada juga ya? Ya sini kan? Nggak ada. Kok aneh? Bentar. Ini kan download sini. Ah, itu keluar. Kalau keluar di atas itu ya save. Ya save tuh. Oke, kita panggil. Berarti yang lama ini harus kita buang. Ya. Yang lamanya kita buang. Yang ini harus kita buang nih. Kita buang. Nah, berarti ingatkan saya save. Apa share-nya hilang tuh. Kita harus share. Enggak rekam. Oke, kita ambil. Tadi di sini ya masuk. Masuk kan? Ini kita save lagi. Kita, oh ya, ini kita namakan satu ya. Ini. Nah, maksudnya ini kita namakan eh, satu di belakangnya untuk membedakan nanti. Oke, ini kita copy. Harus kita copy dulu ke, kalau nggak copy agak susah. Jadi copy ke filenya ini, ke whiteboard. Ya, satu ya. Nah,
Nah, itu dia kan. Pasti yang terakhir hilang. Itu biasanya gitu. Sampai R aja kan deh. Tuh. Benar kan? Jadi ini masih mending. Pernah terjadi itu setengah itu hilang. Karena saya nggak save atau save. Ya ada untungnya atau save gitu ya. Baik, ini diganti ya. Jadi R asen Pi per 2 diganti dengan Pak, Bapak belum share screen, Pak. oh belum bisa. Itu terima kasih. Kalau nggak ada yang online pasti nggak tahu nih. Penyakit saya tuh terima kasih diingatkan gitu ya. Oke, kita share dulu ya. Belum di share itu saya belum mulai. Mana ya tadi? Ini ya. Sekarang sudah kelihatan? Halo? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya diingatkan ya. Oke. Eh, jadi ini pi per 2 ya. Terus ini dimasukkan ke yang tadi apa? Cos T kurang T sin T. Cos T, jadi cos pi per 2 dikurang T kali sin T. Sorry, T-nya juga diganti dengan pi per 2 ya. Semua T. Jadi cos T, cos pi per 2. Min T sin T, min pi per 2 sin pi per 2. Ya. Oke. Ini dikali I. Koma, ya. Berikutnya, apa? Berikutnya sin T ditambah T cos T. Jadi sini tambah sin T, berarti sin pi per 2. Pokoknya T ganti. Ditambah T, T itu adalah pi per 2, cos T, cos pi per 2. Jadi cos T tambah T sin T kan. T-nya ganti semuanya ini sin T tambah T cos T. Kali J ya. Kali J. Ditambah yang terakhir adalah secant kuadrat T kali K. Secant kuadrat T-nya pi per 2 kali K. Sebetulnya IJK-nya hilang juga bisa pakai koma-koma gitu kan. Ya, bisa juga. Nah, ini sama dengan berapa? Cos 90, pi per 2 itu 90 derajat kan? 180 bagi 2. Cosinus 90 adalah 0. Pi per 2 kali sin sin 90 berapa? Sin 90 1 kan? Ya, 1 kali I ditambah sin 90 1 pi per 2 kali cos 90 0 kali J tambah secant 90 pangkat 2 nih. Secant itu per cos. Ya, secant benar ya? 0 kurang pi per 2 kali 1, betul. Betul. Oh ya, secant itu kan seper cos. Nah, ini ada sesuatu yang something wrong nih. Anda lihat sini. Mengapa? Karena secant itu kan seper cos. Jadi secant kuadrat seper cos kuadrat dari pi per 2 kan? Kali K. Sehingga ini hasilnya 0 hilang, tinggal min pi per 2 I ditambah ini juga hilang ya. Ini hilang. Ini tinggal 1 kali J. Tapi ini seper cos 90 0 pangkat 2 kali K. Nah, ini something wrong. Ini bukan limit. Kalau limit bisa seper 0 tak inggah. Kalau limit, ini tidak ada limit kan? Tidak ada, ini salah. Supaya tahu ini ya. Kalau yang di online jelas, mengapa tidak bisa? Karena sepenuh ini bukan ada limitnya, tidak ada limitnya. Kalau ada limitnya sepenuh tak inggah. Ya, ya sudah. Ini gagal ya. Ini gagal nih. Tidak bisa diselesaikan. Ada pertanyaan di sini? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Kita teruskan ya.
Nah, kita tahu bahwa kecepatan vektor kecepatan ya, vektor kecepatan kalau r itu jarak ya, r itu jarak itu adalah sama dengan jarak diturunkan pada waktu, ya kan? Atau ditulis ini apa? dr dr per dt, ya enggak? Turunan jarak pada waktu atau r aksen t, ya sama ya. Itu kak percepatan, ya vektor kecepatan, percepatan atau pelambatan ya biasanya percepatan adalah sama dengan vektor kecepatan diturunkan pada waktu aksen ya, atau ini sama dengan turunan vektor kecepatan pada waktu. Jelas sampai sini? Yang online? Jelas. Ya. Ini yang real yang kita tahu. Jarak diturunkan kecepatan, kecepatan diturunkan percepatan. Ya. Oke. Nah, hanya kebalikan sekarang. Ini turunan. Sekarang bagaimana kebalikannya? Kebalikannya ya. Seperti ini. Sebetulnya kebalikannya kita ambil ini dibalik ya. Ini sama dengan ini. Ya enggak? Kita balik ya. dv dv ya. Turunan kecepatan pada waktu sama dengan percepatan. Kemudian kalau kita integralkan integral, oh ya, jangan integral silang dulu. dt-nya kali silang. Betul enggak? dt-nya kali silang jadi dv sama dengan at dt. Kemudian ini kita integralkan kiri dan kanan. Ya, integralkan kiri dan kanan, integral kiri integral d kecepatan, d kecepatan ya. Sama dengan integral dari percepatan ya, dt. Jangan lupa setiap integral ini harus tambah konstanta C1. Setiap integral mesti tambah C. Ya. Nah, integral dv, v kan? Berarti kecepatan. Jadi vt sama dengan apa? Ya integral dari percepatan, ya kan? Ditambah C1. Ini menjadi rumusnya. Cukup jelas sampai sini? Halo. Ini belum selesai. Ini baru kecepatan. Kalau ini kita teruskan lagi ya, Pak? Yang tadi ini kita ambil sini. Mana ya? dr per dt sama dengan, oh ya ini. Ya kan? dr per dt sama dengan dv per dt kan? Kita ambil turunan jarak ya. Turunan vektor jarak pada waktu adalah kecepatan pada waktu. Ya enggak? Oke. Benar ya, tadi saya ambil itu. Nah, ini sama juga kali silang, maka jadi apa? dr sama kecepatan turunan dari jarak sama dengan kecepatan dikali dt. Diintegralkan. Integral dr sama dengan integral kecepatan. Jangan lupa kalau integralkan harus tambah C1. Ya kan? Nah, ini tadi kita udah cari ya. Nah, oh ini. Bahwa PT itu ini kan, integral ini, ya enggak? Integral ini, jadi berarti sini ini kita ganti nih, ya. PT-nya kita ganti integral AT DT tambah C1. Jangan lupa ada C1-nya. Oh, berarti ini C2 ya nanti ya. Benar enggak? Bahaya juga nih. Berarti ini harus kita ganti. VT-nya tadi apa?
PT-nya adalah integral AT DT. Ini hasilnya integral DR R ya, vektor R sama dengan ini adalah integral dari hasilnya PT-nya sini integral ya, double integral nanti bingung nanti. Ayo selesai dulu ya. Ini dengan contoh ya, kalau ini ya ini betul ya, ini maksud ini integral dari AT tadi kan itu ya, DT ditambah C1. Kalau itu ini ada C1 ya, C1 DT gitu. Ini harusnya C2 ya kan, karena C1 ada ini baca C1 C1 jadi itu. Tapi nanti kalau dalam ini kan sudah otomatis begitu kita selesaikan ini kan C1 berikutnya C2 gitu kan ya. Nah, jadi ini akan hasilnya sama dengan VT PT ya. Kalau kita selesaikan ini RT. RT sama dengan integral ini tadi apa? VT kan? Hasilnya VT, jadi ini integral AT DT adalah VT DT ditambah integral C1 DT C1T nah. Jangan lupa deh. C1T tambah C2 ya, jadi hasil. Tapi jangan usah khawatir nanti dalam prakteknya pasti kita otomatis gitu kan. Ya, ini karena apa teoritisnya. Nah, mungkin kita contoh ya. Ini biasanya diuji nanti di UTS ya, diuji. Apanya? UTS. Nanti kalendernya nanti. Atau nanti kalendernya saya kirim deh ke grup di supaya semua tahu. Ya, tahu mana ya? Termasuk yang ketiga. Open rumus nih, satu lembar bolak-balik. Gitu. Nanti dikasih tahu deh, ya. Rumusnya bukannya saya, Anda mau kecil tulis silakan. Oke. Ini ada teori lagi ya. Baik, teori-teorinya juga saya tahu. Oke. Definisi fungsi itu adalah pemetaan pasti ya. Artinya punya pasangan. Hati-hati pemetaan itu one by one biasanya ya. Artinya ada hubungannya atau relasi hubungan ya. X sehingga menjadi fungsi X. Ya. Nah, kalau kita gambarkan sketsanya, ini adalah domain 1, 2, 3. Ini adalah domain. Domain itu apa? Daerah asal. Domain ya. Daerah asal. Ini biasanya kalau hubungannya ini F di FD ya. Terus ini ada apa? Kodomain. Kodomain itu daerah kawan. Domain, kodomain. Kodomainnya misalnya sini ada 4, 5, 6. 4, 5, 6. Misal R-nya sini 4. Ini 4, 5 ini adalah R-nya. R itu resultan ya. Resultan atau hasil. Daerah hasil gitu ya. Ini kodomain. Kalau hubungan ini kita namakan F. Ya, hubungan ini kita namakan F. Maka ini domain F dan kodomain F. Ya, nah, ini R, RF sama deh. Nah, definisi vektor mungkin besaran yang punya arah, ya kan? Singkatnya itu. Vektor itu apa? Besaran, dia punya besaran ya, besaran. Kalau besaran saja namanya apa? Bukan vektor, namanya skalar.
besaran saya. Jadi tidak punya arah. Misalnya 5 atau 5 meter. Nggak ada, nggak arahnya nggak ada kan. 5 meter di mana arahnya? Nggak ada. Itu namanya besaran. Itu skalar. Ya. Jadi besaran yang mempunyai arah. Ya. Yang mempunyai arah. Oke. Kalau vektor A-nya diketahui adalah A1, A2, A3, maka vektor A ini bisa boleh ditulis dalam A1I, gitu enggak? IJK. A2J tambah A3K. IJK ya. Oke. Baru fungsi bernilai vektor. Apa itu? Fungsi bernilai vektor. Ini ada di sebetulnya ada di apa? Di PowerPoint yang dari ini LMS sama ya. Nah, kalau kita tulis dari fungsi X saja itu kan bukan vektor, dikasih panah atas ya. Jadi vektor ya. Ya. Ini sama dengan apa? F1X ya, kali I ditambah F2X kali J tambah F3X kali K. Ini sama enggak artinya gini? Boleh begini. Ini artinya F1X, F2X, F3X. Sama enggak? Ini 3 dimensi, ini pakai IJK. Penulisan vektor itu ada 2 kan? 3 dimensi atau pakai IJK ya. Bisa enggak bukan X tapi fungsi T ya. Bisa jadi FT dengan panah atas itu adalah sama aja F1T kali I tambah F2T kali J tambah F3T kali K. Dan ini bisa ditulis dalam 3 dimensi yaitu apa? F1T, F2T, F3T. Ya, maksudnya seperti itu. Cukup jelas sampai sini? Ya. Kemudian ada yang menggunakan persamaan apa? Polar. Polar itu R, theta ya. R, theta. R modulus, theta argumen. Ini sudut ya. Jadi kalau kita gambarkan ini adalah suatu lingkaran. Misalnya. Ini sama panjang. Saya kasih warna hijau ya. Jadi ini. Kalau gambar tangan ini pasti jelek. Tidak sebagus yang kalau kita gunakan apa ya. Ya, maaf ya kalau jelek. Ini 0. Ini ada sudut theta. Ya, theta-nya terlalu ini. Garisnya kecil. Ya, theta. Ini X. Ini Y. Terus ini. Ini X1, Y1. Titik pada lingkaran. Ya. Misalnya jarinya ini adalah 1. R-nya ya. R-nya 1. Maka ini disebut apa? Persamaan. Ya, persamaan lingkaran. Tambangnya gitu. Berpusat di mana? Di O 0,0. Ini kan 0,0. Perpotongan kedua sumbu koordinat ya. X dan Y. 0,0. Ini jadi hitam.
0,0. Oke ya. Dan berjari berapa? Dan berjari ya 1. Satu artinya R-nya sama dengan 1 enggak? Ya. Artinya R-nya sama dengan 1. Ya. Nah, pesamaan lingkarannya berarti apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Enak? Nah, itu pesamaan lingkarannya. Ini bentuk apa nih? Bentuk Kartesius. Kan Kartesius XY. Nah, kalau bentuknya dalam R dan theta namanya polar atau kutub ya. Nah, bagaimana Anda mencarinya itu? Eh, trigonometri yang kita pelajari kosinus sama dengan apa? Ini karena X1 Y1 kosinus theta adalah cos adalah apa? XPR ya. Cos XPR. Kosinus adalah SPR, sinus adalah YPR. Ya. Berarti kosinus XPR. X-nya di sini X1 ya. Lihat di gambar ya. X-nya X1 berarti X1 per R. Ya. Sehingga kita dapatlah X1 adalah R kali cos theta. Ini kan dalam persamaan kutub atau polar. Ya nak? Kutub atau polar. Kemudian R-nya 1. Karena sehubungan R-nya 1 diganti sini. 1 kali cos theta. Sama dengan apa? Cos theta. Kemudian Anda tahu sin theta sama dengan apa? Y per R. Tapi Y-nya Y1 ya. Karena titik F1 Y1. Y1 per R. Kita kali silang R-nya. Sehingga Y1 adalah R kali sin theta. Hubungan R-nya 1. Diganti 1 dikali sin theta. Maka sama dengan sin theta. Enak. Nah, hati-hati ini. Fungsi ini fungsi theta kasih vektor. Vektor dari fungsi theta adalah, karena titiknya sini X1, Y1 adalah X1, Y1. Betul nggak? Nah, kita ganti. X1-nya apa? Ini sudah ada kita hitung. X1-nya sama dengan apa nih? Cos, ya nggak? Y1-nya sama dengan apa nih? Sin. Berarti sini apa? X1-nya cos theta, Y1-nya sin theta. Jadi cos theta, sin theta dan kurung. Ya kan? Ini adalah fungsi, bentuknya fungsi vektor. Kan vektor. S, Y. Ya kan? Ini vektor nah bentuknya nih. Vektor kan? Bentuk vektor ya. Jadi kalau ada kurung 2 dimensi atau 3 dimensi itu vektor. Nah, seandainya diketahui sini adalah tetanya sama dengan T, apa yang terjadi? Kita masukkan sini. Fungsi T, gitu kan? Adalah yang kita ambil ini. Bukan yang kartesiusnya ini. Cos theta ganti cos T, sin T. Enak? Cos theta diganti cos T, sin theta ganti sin T. Ya kan? Nah, ini boleh ditulis dalam, ini 2 dimensi, kalau boleh tulis dalam bentuk IJ. Tidak ada K-nya ya. Ini kan 2 dimensi, 2 dimension. Jadi ini apa? Cos T kurung kali I tambah sin T dalam kurung kali C. Gitu enggak? Kalau 3 dimensi kali K. Katanya, ya. Ini 2 dimensi. Contoh apa sih? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Online. Do you have any question? Enggak ada, Pak. Ada. Baik. Kalau tidak ada, kita masuk dengan contoh. Ya, contoh. Nah, diketahui. Ini sudah mulai soalnya ya. Diketahui
vektor RT atau jarak ya, jarak yang ditempuh adalah akar T kali I ditambah 4 kurang T kali J. Di mana T-nya positif atau sama dengan 0. Besar dari 0 kan positif. Besar dari 0 positif sama dengan 0 ya sama dengan 0. Nah, dia bilang sketsa salah kurva RT, vektor RT pada bidang XY, pada bidang XOY sama dia. Pada bidang XY. XY itu sama dengan XOY enggak? Sama ya. XOY atau XY. Orang sering sebut XY aja. Baik. Hah? Apa ya? Oh. Nah, ada Z juga. XOY. Itu bidang dasar. Kalau kita pakai 3 dimensi kan XOY. Itu bidang XY. No? Oh, bukan 0. Oh ya. Nah, solusinya apa? Kita tahu tadi R vektor RT adalah akar 2 kali I tambah 4 kurang T kali J. Jadi, ini apanya nih? Ya, ini apanya? Kan RT itu kalau itu kan X1, Y1, betul nggak? Atau XY lah. Ini X-nya kan? Ini Y nggak? Ya, besaran X dan Y kan gitu. Ya. Dia mau tahu bentuknya bentuk apa nih? Jadi kita belajar ini kalau bentuk seperti misalnya ada X sama dengan R cos T, Y sama, apa, X sama dengan R cos T, Y sama dengan R sin T. Apa itu persamaan apa itu? Kalau R sama lingkaran. Kalau R satu A, satu B itu namanya elips. Gitu. Itu sebetulnya tujuannya arah ini. Nah, di sini berarti X-nya sama dengan apa nih? X sama dengan akar 2. Supaya supaya akar yang kita cari itu kan apa ini akar T ya, bukan akar 2 salah. Sorry. Ini akar T. Akar T, akar T. Supaya T-nya hilang, akarnya hilang di apa? Di pangkat 2 kan? Ya enggak? Jadi ini X kuadrat, ini adalah akar T di pangkat 2. Berapa? X kuadrat sama dengan T. Oke. X kuadrat sama dengan T ya. Terus X kuadrat dengan T. Kemudian Y mana? Y sama dengan 4 kurang T. Kalau T-nya sudah dapat nih. Masuknya sini. Y sama dengan 4 dikurang T-nya ini diganti dari sini enggak? Itu enggak? Dimasuk. Masuk sini T-nya masuk adalah X kuadrat. Kalau Anda lihat ini apa nih? Ini sama enggak artinya? Y sama dengan min X kuadrat tambah 4 enggak? Parabola ini adalah parabola yang puncaknya di atas. Ini kan maksimum nih. Negatif. Untuk jelasnya gini. Kalau Y sama dengan apa X sama dengan 0, berapa Y? Ya dari sini X sama dengan 0, Y sama dengan min 0 kuadrat tambah 4. 4 enggak? Nah, kalau X sama dengan berapa nih? 1, 1, 3, jangan angka enggak bagus ya. 2 saya.
Kalau 1 yang ini min 1 kuadrat, min 1 tambah 4 plus 3. Oh, bisa juga ya. Bisa enggak? Kalau kita gambarkan, nggak masalah. Ini kita ganti apa? 1. Y adalah min 1 kuadrat tambah 4. Min min 1 kuadrat itu artinya bukan min 1 dipangkat 2. Satunya pangkat 2 min tetap ada kan? Jadi min 1 tambah 4, 4, 3 ya. Oke. Kalau X-nya 2, min 2 kuadrat tambah 4. Min 4 tambah 4, 0. Jadi kalau kita gambarkan, dia berbentuk parabola tetapi puncaknya di atas. Ini 0, X-nya 0, Y-nya 0,34, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini Y. X-nya 0,12. 0,12. Oke. Kalau kita gambarkan, ini adalah 0,4. 0,4 di sini. Enak. Ini kan X-nya 0, 4, 1,3. 1,3. Terus 2,0. Nih. Kalau digambarkan itu enggak. Ya kan? Tetapi hati-hati. Karena ini kalau Y-nya 0, disumbu X ya. Y-nya 0, coba. Kalau Y-nya 0, berapa tuh? 0 sama dengan min X kuadrat tambah 4, berarti X kuadrat sama dengan 4. X kuadrat sama dengan 4, berarti X adalah plus minus akar 4. Berarti plus minus 2 enggak? Plus minus 2 kan? Berarti sini ada bayangannya, ya kan? 2, min 2. Ini min 1, ini min 1, min 2. Ini juga ke sini adalah bayangannya. Di sini ini bayangan. Jadi ini kalau digambarkan apa? Jadilah bentuk parabola. Bukan enggak? Parabol. Parabola atau parabol. Ini ada lengkung turun. Gitu ya. Yang warna hijau itulah grafiknya, ya kan? Sketsa salah aja kan. Jadi puncaknya maksimum enggak? Karena itu ada min S kuadrat. Di depannya min 1. Min 1 kecil dari 0. Ya. Berarti dia mencapai maksimum. Oke. Contoh berikut lagi. Di maksudnya mau ubah-ubah dari bentuk tadinya dari bentuk kartesius jadi bentuk polar atau kutub ya. Nah, atau dibalik, bentuk kutub ubah jadi bentuk kartesius. Jadi diketahui apa? Fungsi T sama dengan 1 ditambah 2 cos T, 3 ditambah 2 sin T. Untuk T terletak antara 0 dan pi radian. Salah pada bidang XY. XY itu 2 dimensi ya. XOY itu 2 dimensi enggak? Ya. Bentar. Salah ini pelajarannya lebih banyak ke arah bukan mempermulakan, membentuk bangunannya kayak apa sih? Nah, gitu maksudnya. Ya. Salah pada bidang XY, XY ya. Salah pada bidang XY. XY itu yang sama dengan XOY ya. Saya tahu. Oke. Baik. Kita ambil
Kalau ini artinya apa nih? Ini X nggak ada ini? Ini X, ini Y nggak? Ya kan? Kartesius. Jadi bentuknya apa? Jadi bentuknya ini adalah parameter. Ini parameter nih. T adalah parameternya. Jadi berarti X-nya sama dengan apa? X-nya sama dengan 1 ditambah 2 cos T. Satu lagi apa? Y-nya sama dengan 3 ditambah 2 sin T. Yang paling gampang cari cos T. Nanti cos korat, cari sin T. Cari cos korat, cari sin korat. Cos korat tambah sin korat berapa? 1 kan? Nah itu cari hubungan itu sebetulnya. Sehingga cos korat tambah sin korat kan 1 hilang deh. Nah, jadi ini ada dipindahkan nih. Berarti sini X kurang 1 dipindahkan min 1 adalah 2 cos T. Berapakah cos T? Maka cos T adalah X min 1 per 2 kan? Ya. Kemudian berapa cos kuadrat T? Ini T-nya tidak usah dikurung ya. Cos kuadrat T berapa? Cos kuadrat T adalah X min 1 per 2 pangkat 2 enggak? Berapa ada? Cari ke bawah aja. Jadi cos kuadrat T berapa ada? X min 1 pangkat 2 per 2 kuadratnya enggak? 4 langsung ya. Oke. Kemudian ini juga pindahkan Y min 3 sama dengan 2 sin T. Berapa sin T? Begitu kan? Berapa sin T? Yang di online jawab juga dong. Berapa sin T? Halo? Yaitu Y min 3 per 2. Berapa sin kuadrat T? Sin kuadrat T adalah Y min 3 per 2. Pangkat 2. Sehingga sin kuadrat T adalah Y min 3 pangkat 2 per 2 kuadrat 4. Enak? Nah, berapa ini baru kita tahu cos kuadrat tambah sin kuadrat. Cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T adalah 1. Ya, nah ini rumus trigonometri yang pertama kan. Kemudian Anda masukkan berapa cos kuadrat T-nya? X min 1 pangkat 2 per 4 ditambah Y min 3 pangkat 2 per 4 sama dengan 1. Supaya hilang pecahannya, ini dikali dengan 4. Ya, dikali 4, hasilnya X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4. 4 itu kan 2 kuadrat. Ya enggak? Nah, kalau ditanya ini apa nih? Ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya. Ini sama dengan 0 berapa? 1. Y kurang 1 sama dengan 0. Berarti X1. Y kurang 3 sama dengan 0. 3. Berarti pusatnya 1,3. Jari-jarinya akar 4. Ya kan? Jadi sini ya, Anda mencari X kurang 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1. Y kurang 3 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 3. Kemudian R kuadrat adalah 4. Berarti R adalah akar 4. 2. Jadi adalah persamaan apa? Persamaan lingkaran, ya enggak? Persamaan lingkaran pusatnya 1,3 S, Y kan? Jari-jarinya adalah 2. Nah, itu ya. Itu yang tanya. Jadi dari bentuk yang Anda lihat itu eh, kita mau tahu dia itu persamaan apakah itu, ya kan? Jadi kartesiusnya itu berbentuk apa? Persamaan lingkaran yang bagaimana? Persamaan lingkaran yang pusatnya 1,3, jari-jarinya adalah 2. Karena R kuadratnya 4, berarti R-nya akar 4, 2.
Bisa lingkaran, bisa elips, bisa hiperbola, macam-macam. Bisa parabola, bervariasi. Ya. Nah, ini minta sketsa tadi ya. Saya gambarkan sketsanya. Tadi yang apa? Hah? Ya, yang ini yang terakhir aja pusatnya 1,3 jadi 2. Udah, saya gambarkan. Saya gambarkan ini. Ya, kita gambarkan. Pusatnya 1,3. Saya satu nih. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Oh, terlalu gede nih. 1 sini. 1 sampai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sumbu X, sumbu Y, ini 0. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pusatnya berapa tadi? 1,3 ya? Pusat 1,3. Di sini pusatnya. Jadinya berapa? 2. Berarti pasti 3 ya? Ya enggak? 2 kanan, 2 kiri ya enggak? Ini 1 di sini. Sini. Apa? Jarinya. Berarti di sini juga 2 ya. Naik ke sini. 2, turun ke bawah 2 agak kan? Kita gambarkan. Jadi jaraknya 2 semua kan? Ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Enak. Gambarkan nih. Nah, gambar yang mulus katanya. Terus ini. Ya, jadilah. Pusatnya 1,3, jari-jarinya 2. Pusatnya 1,3, jari-jarinya 2. Ya enggak? Ya. Pusat 1,3, jari-jarinya 2. Sudah jelas? Oke. Masih belum ya waktunya. Nah, mulai kita yang tadi lanjutkan tadi juga. Fungsi vektor, limit, turunan, integral. Yang dulu yang tadi yang pernah tulis juga tadi. Diulang lagi nih. Sampai sini dulu ada pertanyaan dari yang online. Halo. Oh, tidak ada suaranya. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Ada. Oke. Kita terus ya. Baik. Berikutnya adalah fungsi vektor, limit, turunan atau diferensial sama ya. Turunan atau diferensial dan integral. Oke. Diketahui fungsi vektor ya. Diketahui fungsi vektor adalah RT veto R. Ini jarak ya. Sama dengan fungsi T kali I, ya enggak? GT kali C, I itu apa? Vetor satuan pada sumbu X atau poros X. J vetor satuan pada sumbu Y. Dan terakhir I, F, G, H ya. Hanya HT kali K. K adalah vetor satuan pada sumbu Z. Ya enggak? Kalau kita kasih limit, ya sama semua kasih limit ya kan.
Berarti ini limit T menuju A. Nah, ini A-nya berapa? Bisa 0, bisa macam-macam kan? A dari R. Vektor R. Jarak ya. RT sama dengan limit. Limit dari T menuju A dari fungsi T. Kurung kali I. Ya enggak? Tambah limit T menuju A dari GT. Terus kali C. Tambah limit T menuju A dari HT. Gitu ya. HT kali K. Nah, masih ada pertanyaan? Ini ngulang apa yang tadi nih. Coba ya. Oke. Baik. Berikutnya adalah RT jarak ya. Tadi apa? Fungsi T kali I tambah GT kali J tambah HT kali K. 3 dimensi ya. Kalau ditanya turunan pertama dari jarak. Tentu ini adalah kecepatan ya. Sama dengan VT ya. Vektor V. Ya, kecepatan. Ini apa? F aksen T. Itu enggak? Aksen T dari I. Ya enggak? Ditambah. Ini kali sini. G aksen T kali C. Tambah H aksen T dari K. Kalau ditanya turunan ke N. Dikurung ya biasanya. Turunan N dari vektor R. T itu sama dengan apa? Ini sama kan nih. Turunan ke N itu dikurung aja. N dikurung T kali I tambah turunan ke N dari GT. Ya kan? Kali I. Kali J. Sini ya. Tambah turunan ke N dari H. Gitu kan? Kali K. Enak. Turunan ke N itu turunan bisa biasa sampai turunan ketiga Romawi. 1, 2, 3 kan. Tapi kalau 4 biasanya 4 dikurung. RT dikurung. Sama. Kalau ini Rn, kalau di integral, nah itu. Kalau integral AB dari R T, dt apa? Sama juga kan? Yang dari awalin tadi kan? Enak diambilnya. Itu apa? Integral AB, enak. Integral AB dari FT dt. Betul enggak? Kurung kali I. Tambah integral AB GT dt kali C. Tambah terakhir integral AB HT dt K. Ya, kali K. Udah. Contoh. Kalau ini teori aja ini kan. Sekarang kita masuk contoh. Apa contohnya? Misalnya R jarak ya. T itu misalnya waktu ya. Waktu tempuh ya. Sama dengan akar T I ditambah T kuadrat kurang 4 per T kurang 2 C tambah T per T kuadrat plus 1 K. Pertanyaannya apa? Dicari limit T menuju 2. Ini setahun. Menuju 2 dari vektor RT. Itu tanya. Gimana?
Limit semua kan. Kalau diferensial semua, kalau integral semua kan gitu. Ikuti aja. Jadi sini limit dari T menuju 2 dari jarak R adalah, gitu kan. Ini artinya limit dari T menuju 2 dari akar T kali veto satuan I, limit T menuju 2 dari T kuadrat min 4 per T min 2 J, ditambah limit ini kurungnya harusnya kurungnya dari ini ya, kurungnya ke sini ya harusnya kan ya lah. Limit T menuju 2 dari T per T kuadrat plus 1, ini juga kurung T plus 1 dari K. Berapa nih? Ini kalau dimasukkan aja kan akar 2 ya kan, akar 2 kali I sudah. Terus ini hati-hati nih, ini kalau dimasukkan 2 kurang 4 kurang 4 0, 2 kurang 2 0, 0 per 0 pakai dalil L hospital. Apa dalil hospital nih? Kita pakai itu ya, dalil hospital. Jadi limit T menuju 2, terus ini diturunkan atau diuraikan juga boleh. T tambah 2 kali T kurang 2 dicoret sama juga. Kalau cepat diferensi pakai dalil hospital. T kuadrat turunkan 2T, 4 turunkan 0. T turunkan 1 penyebutnya, 2 turunkan 0. Betul enggak? Kali C, terus ini juga sama. Ini kalau kita masukkan, kalau bukan 0 per 0, enggak usah masuknya aja, itu jawabannya. Ini ternyata enggak 0 per 0 ya. Misalnya 2 per 2 kuadrat ditambah 1 kali K. Berarti tidak 0 kan? Kan tidak 0. Kalau 0, atau limitnya mau ditulis boleh. Ya, limitnya ditulis boleh. Jadi limit T menuju 2 dari 2 per 2 kuadrat plus 1. Kalau bukan 0 per 0, udah. Itu jawabannya. Ya. Jadi ini hasilnya akar 2I titik I ya. Ditambah, ini 2T per 1 kan. 2T kali J. Oh, T-nya sudah diganti. Salah sudah. Ya enggak? Kan 2T per 1. T menuju 2. T-nya ganti 2 kali 2 per 1 enggak gitu. Kali J. Ini juga 2 per 2 kurang 4. 2 per 5 ya. 2 kurang 4 tambah 1, 5. Kali K. Hasilnya apa? Akar 2 I tambah 4 C tambah 2 per 5 K. Boleh enggak tulis dalam 3 dimensi? Boleh. Akar 2, 4, 2 per 5. 3 dimension. Ya enggak? Akar 2, 4, 2 per 5. Kalau 0 per 0 pakai dalil L hospital. Ya. Oke. Kalkulus 1 ini. Sampai sini ada pertanyaan? Jenuh ya. Jenuh nggak belajar ini? Belajar di panas juga ya. Oke. Posisi benda tuh R itu ya sebut posisi benda boleh. Jadi teoritisnya gini. Posisi benda itu apa? Jadi teoritisnya adalah vektor RT, ya enggak? Vektor R. Kalau kita cari kecepatan apa? VT, vektor VT adalah turunan jarak terhadap waktu ya enggak? dr per dt atau r aksen T kan?
Kita boleh juga tulis dr per dt. Sama nggak? Tapi R-nya S vektor ya. Itu enggak percepatan adalah apa? AT kan? AT itu bisa kita dapat dari kecepatan vektor kecepatan di aksen ya. Vektor kecepatan terhadap waktu. Berarti apa? V aksen T ya enggak? Atau ini sama dengan turunan kedua dari posisi benda ya enggak? Turunan keduanya itu sama dengan turunan pertama kecepatan, turunan kedua percepatan. Sudah jelas di sini ya. Oke. Ya. Sama. Kalau posisi bendanya ini adalah xt, nah itu jarak tuh x. Ini yang pakai itu apa? Laplace transform. Ya. Nanti, oh enggak belajar ya. Laplace transform mereka dapat di Kalkulus 3 Advanced Kalkulus 2 namanya. Kalau jarak adalah xt, maka kecepatan adalah vt. Enggak? Halo? Ini secara bukan vektor, ini secara persamaan diferensial. Ya enggak? Kalau jarak adalah xt, kecepatan sama dengan apa? Turunan jarak antara waktu atau turunan jarak itu dx per dt ya enggak? D per dt atau aksen t sama deh ya. Nah, percepatan adalah at adalah sama dengan kecepatan diturunkan turunan pertama dari kecepatan atau sama dengan turunan kedua jarak pada waktu. Kita boleh ditulis menjadi apa? Turunan kedua itu d kuadrat x per dt kuadrat ya enggak? Itu aja. Oh, tetapi ini bukan vektor loh, hati-hati nih. Ini bukan vektor. Itu enggak? Vektor itu ada lambang panah di atasnya. Kalau ini biasa, ini yang biasa belajar di Laplace transform, transformasi Laplace. Ya. Sudah dapat ya, dulu sudah pernah. Ya, ini, nah baru kecepatan sama dengan apa? Ini pakai integral, kebalikannya. Kalau kecepatan, kalau kita mau cari posisi benda, itu sama dengan apa? Integral dari kecepatan. Ya, nak? Integral dari kecepatan adalah posisi benda. Posisi benda diturunkan pertama menjadi kecepatan. Gitu. Bolak-balik ya. Begitu gak mencari jarak posisi benda atau jarak itu adalah sama dengan apa? Ini tetap kecepatan itu sendiri adalah integral dari percepatan. Betul enggak? Vektor ya. Kecepatan integral dari vektor kecepatan. Kayak gitu kan? Yang ini ya. Ini dt-nya ini, tapi ini ada dt lagi kan? dt. Atau ini mau dikurung boleh begini. Nah, paham ya? Yang di online jelas nggak? Online. Jelas, Pak. Ya. Tapi dan prakteknya pasti enggak sesudah inilah langsung ya. Nah, kita mulai deh ya hitungan sekarang. Asal nggak bosan nih. Ini sekarang udah jam berapa nih? 12.35 masih ada waktu ya. Saya lagi flu nih. Posisi benda. Diketahui posisi benda. Ini akan diuji di UTS deh ya. Jadi posisi benda itu adalah jarak seperti sama. Adalah di sini T kali cos T. Sama tadi ya. Ada beda dikit. I tambah T kali sin T kali J
Yang terakhir ini beda. T kuadrat kali K. Yang ditanya sini adalah berapa kecepatannya, vektor kecepatannya, dan berapakah percepatan, ya, vektor percepatannya. Nah, ini biasanya kita yang ini lebih mudah. Kita ini buat, ini adalah fungsi T, ini apa? HT, GT ya. Ini adalah GT, yang terakhir HT. Kan gitu kan? Kita misalkan itu. Yang warna hijau ya. Warna hijau ada FT, GT, HT. Jadi untuk memudahkan daripada panjang jalan nanti kan. Kita kerjakan sendiri sini. Kita kerjakan ya. Jadi saya sini HT FT berapa? FT adalah T kali cos T. Nah, ya. Maka kita cari fungsi asen T. Apa? Fungsi turunan pertamanya berapa? UV tambah UV. Nah, berarti ini UV kan? UV T cos T tambah T cos T. UV tambah UV. Ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. Nah, ini turunannya 1. Ini turunannya apa? Min sin T. Betul enggak? Jadi asennya apa? Fungsi asen T adalah 1 kali cos T tambah, bukan nama kurang ya. Plus kali min T kali min sin T. T min sin T. Nah ini. Oke ya. Nah. Kemudian GT. GT adalah sama dengan T sin T. Sama bentuknya mirip sama tadi. Yang sebelahnya. G asen T adalah, ini bentuk UV enak nih. T kali sin T. Jadi UV tambah UV. T sin kali sin T tambah T sin T. T sin T tambah T sin T. Ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. T tunanya 1. Sin T tunanya cos T. Maka G aksen T adalah, ini aksennya, 1 kali sin T tambah T kali cos T. Nih. Terus ini jelas. Kemudian HT. Nah, ini paling gampang nih. HT adalah T kuadran. Maka H aksen T berapa? T kuadrat turunannya berapa? 2T. Selesai. Yang itu kan. Tapi ini belum selesai, jawabannya belum. Baru kita mulai. Kalau tadi. Ya. Cukup jelas sampai sini? Yang online jelas nggak? Ya, silakan. Kalau apa? Itu T pangkat N. Integral T pangkat N. Tidak tergantung pertanyaannya. Jadi begini. Kalau dari posisi benda itu turun ya, diturunkan RT, R, vektor R, diturunkan jadi kecepatan VT. Vektor kecepatan diturunkan lagi jadi percepatan AT. Pakai panah semua kan. Kalau saya mulai dari bawah, integral dari AT adalah VT kan. Jadi integral dari percepatan menghasilkan kecepatan naik ya, terbalik ya. Integral dari kecepatan hasilnya posisi benda RT. Itu aja intinya. Yang masalah ini ya. Yang Anda tanya tadi, kalau integral dari yang aslinya 1/n plus 1 T pangkat N plus 1, itu adalah rumus dari integral. Ya. Oke. Ada yang mau tanya enggak dari online?
Halo. Oh, diam ada. Tidak ada, Pak. Ini kok diam ya, ini tinggal 13 orang. Tambah 1, 14 ini. Yang lain kemana? Kalau pintar ya udahlah. Vektor R, T, misalnya ini adalah fungsi T kali I. Hah? Apa? Apa ya, ada 20-an deh, apa 30-an? Kemarin 30-an deh. Yang ganda. Ya, 30-an deh. RT adalah fungsi T, oh ini ya. RT adalah fungsi TI ditambah GT kali J ditambah HT, ini dia bentuk supaya lebih mudah ya, kali K ya nak. Kemudian kita cari kecepatan ya nak. Vektor kecepatan adalah turunan posisinya ya kan, R R aksen T, betul nggak? R aksen adalah posisi atau jarak yang diturunkan. Maksudnya F aksen T kali I ditambah G aksen T kali J ditambah H aksen T kali K. Nah, tadi E aksen T, G aksen T, H aksen T kan sudah ada kan sebelumnya. Nah ini. Sebelumnya sudah ada kan? Ini F aksen T, G aksen T, dan H aksen. Ganti ini. Kita gantinya. Jadi vektor kecepatan adalah aksen T-nya berapa? Cos T dikurang T sin T ya. Cos T dikurang T sin T kali I ditambah G aksen T. G aksen T adalah sin T tambah T cos T. Sin T ditambah T cos T kali J. Terus ditambah H aksen T paling bawah. Jadi 2T ya. 2T kali K. Oke. Kalau nama pusing sebetulnya IJK-nya kita hilang aja. Ya kan bisa kan? IJK-nya berarti tulis 3 dimensi kan? Ya, kita tulis 3 dimensi. Jadi VT itu boleh gak ditulis bukan dalam IJK tetapi 3 dimensi. Yang ini. Ini salin, ini koma. Nah, itu apa? Cos T kurang T sin T, koma. Sin T ditambah cos T, koma. 2T. Tutup. Nah, ini 3 dimensi. 3D. Lebih mudah gitu ya sebetulnya. Ya. Hah? Ya, tunggu dulu. Ini tanya AT juga kan? AT. Nah, AT turunkan lagi. A aksen T turunkan lagi. Cos T turunnya apa? Min sin T ya. Hati-hati. T sin T tadi udah ada tuh. Mana turunannya? Di atas ini. T sin T mana ini nih? T sin T turunannya apa? Dengan nyontek ya nih. T sin T ini. T sin T turunannya ini. Sin T tambah T cos T. Ya kan? Tinggal nyontek ya. Jadi kita ada ulang lagi, panjang lagi kan? Ambil dari sini. T kali sin T turunannya adalah sin T tambah T cos T. Jadi koma apa sini? Apa tadi? Sin T turunnya jadi tambah nih. Tambah sin T tambah T cos T. Ya. Tambah sin T tambah T cos T. Itu enggak? Koma. Ya kan? Jadi ini yang turunan cos T min sin T. Turunan, oh ini min ya, sorry ya. Ini min ya. Jadi kalau min, ini hati-hati nih. Harus kasih kurung. Ini kan min nih. Min, kurung. Nih. Itu enggak? Ya, atau ini kasih kurung siku yang gede ya. Nah, gitu. Ya ini min, pengaruh ya. Pengaruh kan min nih. Kemudian sin T. Ini sin T tambah ini T cos T ya.
T cos T. Oke, sin T turunannya apa? Cos T. Nah, kemudian T cos T, nah, ini nontek lagi atas. T cos T ini. T cos T turunannya apa? Cos T min T sin T. Kita tambah ya. Tambah, apa tadi? Cos T ditambah, dikurang T sin T. Koma, 2T. 2T turunkan apa? 2 kali 1. Betul enggak? Begitu. Betul ya? Nah, ini menjadi AT-nya apa? Ini min sin T tambah min sin T apa? Min 2 sin T. Terus tambah, ini min kali plus. Jadi ini min kali plus. Ini min kali plus min T cos T, enak. Jadi min 2 sin T, min T cos T kurang. Nah, ini cos T tambah cos T 2. Cos T min T sin T. Koma 2 kali 1, 2. Selesai. Udah. Jawabannya ini vektor percepatan adalah min 2 sin T, min T cos T, 2 cos T, min T sin T, dan 2. Selesai. Yang mana? Yang mana? Samping 2. Ini. Ini. Ini kalau buka kurung ini kan min sin T, min T cos T kan. Kalau dikali min sin T, min T cos T. Nah, min sin T tambah min sin T, min 2 sin T. Terus ini tadi min T cos T, salin aja. Ini. Ya. Oke. Nah, mulai agak sulit lagi. Tingkat nih. Jadi, ini dasar-dasarnya, baru masuk ini yang diuji nanti yang berikutnya. Ya, yang diuji itu adalah yang lebih sedikit kompleks. Ya, ini. Nah, ini soalnya. Diketahui percepatan, ya, diketahui percepatan AT, ya, percepatan AT, vektor AT ya, adalah I min T C plus 1 tambah T kali K. Dengan syarat awal, apa? Boundary. Initial condition, maksudnya syarat awalnya, vektor V0 adalah I plus K. I plus K itu artinya 1,0,1. Ya, nah, kalau jadi 3 dimensi. Terus yang satu lagi R0, apa, posisi vektor R-nya adalah J plus K. J plus K. J plus K berarti I-nya 0. 0 I kan? 0,1,1. Ya, tidak usah, lebih ini aja lah. Ya. Oke. Ditanya sini adalah apa? Apa pertanyaannya? Tentukan kecepatannya, ya, dan tentukan posisi bendanya. Posisi benda, ya. Nah, itu. Gimana kita solusinya? Ini yang diuji seperti ini, ya. Di UTS akan diuji seperti ini. Jadi kalau diketahui vektor percepatan adalah I dikurang T kali J ditambah 1 tambah T kali K, maka berapakah percepatan? Menurut rumus tadi percepatan adalah integral dari percepatan. Enak, dari bawah ke atas kan? Kan posisi benda RT, vektor RT, turunannya kecepatan VT, turunannya lagi apa?
AT, percepatan kan. Nah, percepat kalau terbalik integral percepatan menjadi kecepatan. Integral kecepatan menjadi posisi benda. Ya. Jadi ini AT dt. Nah, ini kita coba masukkan. Jadi integral semua ini ya, semua nih. Berarti integral dari apa? I min TJ tambah 1 tambah T itu enggak? K dt. dt-nya kan di luar kan. Yang ini kan ini. Ya, AT itu kan. dt-nya di luar, ya kan? Kemudian ini dipecah menjadi 3 bagian. Vektor kecepatan adalah dipecah nih. Apa? Ini artinya I dt nah. Ya. Jangan lupa tiap bagian itu ada tambah konstantanya. Yang pertama C1, yang kedua C2, yang ketiga C3. Ini ada 3 bagian kan. Berarti di sini kita pecah menjadi ini artinya integral dt kurung kali I. Sama enggak artinya itu? I-nya keluar ya. Ini kan 1. Integral 1 dt I. Terus ini min apa? Integral T pangkat 1 dt kurung kali J. Sama enggak? J-nya dikeluarkan. Tambah integral dari 1 tambah T. Ya enggak? dt kurung kali K. Kan gitu. Ya, satu-satu gitu. Nah, vektor kecepatannya adalah apa? Integral dt apa? T kan? Ada yang lupa enggak? Apa? Selalu tambah konstanta. Integral dt adalah T ditambah C1 kurung I. Nah, hati-hati nih. Ini suka lupa nih. Tambah C1-nya. Nah, terus lagi min. Ini apa? Integral T pangkat 1 dt apa? Seper. Ini yang integral. Seper 1 tambah 1. Seper 1 tambah 1 seper 2. T pangkat 2. Jangan lupa tambah C apa? C2. Ini kurung. Ini di luar ya. Kurung. Baru kali J. Orang suka lupa C1, C2-nya ini. Nah, begitunya. Ya. Ya, ini integral 1 dt T. Integral dari T pangkat 1 dt apa? Seper 1 tambah 1 T pangkat 1 tambah 1. Ya tak? Tambah konstanta C3 baru kali K. Yang suka lupa C1, C2, C3. Bahaya di situ bahayanya. Ya. Oke. Ah. Sudah dapat percepatan. Nah, kita cari itu dulu, ya. Tahu ini mau dimasukkan sini boleh gak nih? Coba masukkan ini. Ini boleh gak masuk? Kecepatan kan sudah dapat nih. Kita tahu V0 enggak? V0 berapa? Nih, masukkan T-nya ganti 0. Jadi V0 sama dengan kecepatan 0 adalah semua T ganti 0. Coba. 0 ditambah C1 kali I setengah kali 0 kuadrat. Enak. Ditambah C2 kurung kali J tambah 0 ditambah setengah kali 0 kuadrat tambah C3 K. Itu sama dengan I tambah J, I tambah K. Nak? I tambah K. Ya nak? I tambah K. Selesaikan nih. 0 tambah C1, C1 nak? C1 tulis C1 terus apa? C1I, sorry. C1I. Nah, ini setengah kali 0 kuadrat ini hilang nggak? Hilang. Ini 0 hilang, setengah kali 0 kuadrat hilang, ya nak? Tinggal apa? Ini tinggal min C2 ya nak? Min, ini ada min ya, min C2J. Min C2J. Yang berikutnya ini 00 C3 tambah C3K. Tambah
C3K. Nah, ini sudah diketahui apa tadi sini? Ini di sini. V0 itu I plus K. I plus K. I plus K. J tidak ada kan? Kalau tidak ada tulis 0J plus K. Terus ini boleh. I plus K kan tadi. Nah, ini artinya C1 kali I kurang C2 kali J plus C3 kali K sama dengan apa nih? 1 kali I, si J tidak ada, 0 kali J, K berapa? 1 kali K, ya enggak? IJK. Ini. Memang diketahui kan tadi. Ini. V0 I tambah K. J tidak ada kan? Berarti 0J kan? Boleh kita tulis 0J. Nah. Terus dari sini tahu Anda sekarang nih. C1 berapa nilainya? 1. Min C2, min C2 nilainya berapa? 0. Ya enggak? C3 hasilnya berapa? 1. Udah, tinggal jawab sini. C1 hasilnya berapa? 1. Min C2 hasilnya 0. Berarti C2 0 enggak? Terus C3 berapa? 1. Udah. Dari ini langsung Anda selesaikan yang PT tadi ini, salin. Kita salin PT. Jadi kecepatan, vektor kecepatan berapa? Kita salin. T tambah C1, begitu enggak? T tambah C1 kurung, gitu ya? Kurung I. Terus yang berikutnya, min dalam kurung, apa? Min dalam kurung setengah T kuadrat ditambah C2, J, betul enggak? Ditambah T tambah, itu. Ditambah T tambah setengah T kuadrat ditambah C3 ya? Kali K, itu ya? Halo? T tambah setengah T kuadrat tambah C3 kurung kali K. Betul enggak? Halo? Nah, sekarang C1. Ini udah tahu nih. C1, C2, C3. Ganti. Saya ganti. Jadi, ya. Jadi, kecepatan. Jadi, kecepatan ini sama dengan apa? T. C-nya C1, C2 diganti. Jadi, T tambah 1 kurung I. Ya, harus cari dulu kan. Terus kurang setengah T kuadrat ditambah C2-nya 0. Ya enggak? T ditambah setengah T kuadrat ditambah C3 1. Betul enggak? Di 1. K. Nah, 0 ini hilang kan? Sehingga VT berapa? Jadi kecepatannya itu adalah T plus 1 I min. Hati-hati nih. Min setengah T kuadrat J. Ya enggak? Ditambah T tambah setengah T kuadrat plus 1 K. Nah, ya, mencari posisi benda RT. Ini yang kita integralkan, jangan yang atas. Mabuk sendiri. Nah, jadi tambah. Jadi sudah C1, C2, C3, berikutnya ada C4, C5, C6. Ya. Nah, baru kita cari sekarang. Kita salin ya. Jadi, apa tadi? Posisi benda RT kan sama dengan apa? Integral dari kecepatan, ya enggak? DT. Gitu kan? Nah, kita salin di sini. Jadi, RT sama dengan, ya, integral dari apa? Disalin nih. Kecepatannya apa nih? T plus 1, gitu ya. I, terus apa lagi? Min setengah T kuadrat. Min setengah T kuadrat J. Ini udah lewat ya. Terus, apa? Jam 1. Kita jam 1 bubar harus. Ini apa? Tambah setengah. Tambah
tambah tambah atau kurang? Tambah setengah T kuadrat. T kuadrat tambah 1K. Kurung, gitu kan? DT. Mungkin ini terlanjur nanti ya. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Ya. Oke. Ya, sampai sini ya. Sudah lewat waktu ya. Oh ya, ini lupa ini ya. Ini harusnya di R tadi ya. Udahlah. Lupa di apa? Auto auto save tadi lupa. Ya udah. Hah? Tadi mobil ya berjalan dong dan bentar. Saya ini dulu ya. Apa? Kita stop share. And udah selesai ya. Minggu depan kita lanjutkan. Halo. End meeting for all. Harus tutup dulu ya. Kita sudah tutup belum tadi? Ya. Oke, sampai jumpa minggu depan.